getting smarter. It's at the edge, where personalized connections are made, lives are improved, new experiences are powered. It's at the edge that devices, people, technology, and infrastructure emerge. Where you stretch the limits of your imagination, and technology can deliver on its promise. That's why we have created an intelligent edge infrastructure, helping you create a network that is securing, connecting, learning, improving, spotting patterns and making predictions, delivering insights where they matter most, to empower business with a new world of possibilities. Ready for the future of whatever comes next. Wherever your edge is, we're there. Define your edge. Aruba. What can Aruba ESP and AI Ops do for you? Well, it can make you the smartest IT person ever, and it can make your network the smartest network ever. But what is it? It's AI, machine learning, and network analytics that lets your network see problems before users notice them. It's like having a sixth sense in your network 24/7. You can see what's coming, and the network fixes the problems automatically. Want to hear more? Now that you've heard about Aruba ESP, I should probably tell you more about unified infrastructure and what it means to you. It means your campus, branch, and data center infrastructure all work together and are managed from the state-of-the-art solution, which is Aruba-centric. There's no need to visit someone else if you want cloud or on-prem management. The Aruba difference is that all of this was built in-house from the ground up. And there's a whole lot more to unified infrastructure. Want to know more? Selamat apa ini teman-teman semua se-Indonesia? Selamat malam. Apa kabar semuanya? Para pendengar Ekoji Channel di seluruh wilayah tanah air. Hari ini saya bergembira. Saya bersama dengan seluruh rekan-rekan saya seluruh Indonesia. Nah, Anda bisa melihat ini adalah teman-teman saya seluruh Indonesia. Para Raja Wali sudah berkumpul dengan teman-teman dari Aruba. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Wah, mantap. Salam Aruba Olympics ya. Nah, teman-teman sudah berkumpul bersama kita 270 lebih, naik terus para peserta Aruba Olympics 2020. Malam ini agenda kita adalah tunggal ya. Saya akan mempresentasikan mengenai panduan lomba. Sebenarnya panduan lomba sudah Anda bisa lihat dari arubaolympics.id. Kalau Anda membuka arubaolympics.id, maka di dalamnya ada panduan lomba. Silahkan teman-teman sekalian memastikan untuk mendengarkan atau membaca panduan lomba tersebut. Namun bagi mereka yang malas membaca, hari ini akan saya ceritakan. Saya mohon maaf kurang terang hari ini kepala saya karena sedang berada di sebuah tempat hari ini ngajar seharian. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, di sini ada teman saya tercinta dari Aruba, Mbak Jessica. Mbak Jessica, selamat malam Mbak Jessica. Wah, ini mantap. Gimana kabar Mbak Jessica? Mbak Jessica, selama 9 hari ini nanti mereka akan bertemu terus lewat video sama
coach kita yang namanya Pak Samuel. Mana Pak Samuel ini? Wes, inilah Pak Samuel, Bapak Ibu sekalian. Beliaulah yang membuat materi dari Aruba Olympics kita bersama dengan Jessica. Jadi dalam lomba ini dilarang menghubungi Pak Samuel dan dilarang menghubungi Bu Jessica. karena mereka tahu semua soal-soal yang akan diujikan, ya. Termasuk teman-teman Aruba Olympics dilarang berhubungan dengan Bu Jessica sama Pak Samuel. Hati-hati, ini dosen-dosen komputer jago melakukan social engineering. Wah, mereka jago hacking, nanti bisa-bisa soalnya terbuka. Tapi saya yakin Anda lebih jago. Aruba lebih jago kan, security-nya pasti kan lebih aman kan. Baiklah, tanpa memperpanjang banyak waktu, perkenankan saya untuk presentasi. Kiranya teman-teman Raja Wali bisa memonitornya dari YouTube, karena saya akan menampilkan dengan menggunakan OBS saya. Baik teman-teman sekalian, saya akan sharing mengenai panduan dan aturan lomba kita hari ini, ya. Sebentar. Pendengaran suara saya? Sebentar, tadi rupanya ada masalah dengan suara. Saya akan benarkan suara terlebih dahulu. Oke. Cek. Coba cek suara teman-teman, bisa dari Raja Wali, Pak Samuel, bisa dengar suara saya? Baiklah, yang penting saya sekarang akan sharing dulu ke teman-teman se-Indonesia dulu ya. Yang penting itu dulu, supaya teman-teman seluruhnya bisa mendengarkan suara saya. Ya, ini adalah panduan belajar dan berkompetisi. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati dan para dosen yang saya muliakan, jadi Aruba Olympics ini adalah kumpulan dari belajar dan berkompetisi. Jadi Anda bisa belajar, Anda juga bisa berkompetisi. Nah, seperti apa yang saya maksudkan akan saya presentasikan. Jadi ada dua hal yang akan saya sharingkan hari ini, yaitu panduan belajar secara daring dan bagaimana kompetisi akan dilakukan secara ujian online. Ya, saya akan mulai dari yang pertama, panduan belajar secara daring. Jadi bagi Anda yang sudah mendapatkan username dan password, saya lihat sudah lebih dari 70% yang berhasil login di arubaolympics.id. Anda mulai hari ini sudah bisa secara bebas dan mandiri mengakses 9 modul pembelajaran. Ke-9 modul pembelajaran tersebut sudah direkam oleh Bapak Samuel yang merupakan expert kita di bidang network campus, Intelligent Campus Network 4.0. Jadi teman-teman sekalian, Anda bisa belajar secara bebas dan mandiri ke-9 modul tersebut. Peserta dapat mengakses video modul pembelajaran satu per satu. Ya, kita bisa tahu bahwa ada 9 modul pembelajaran. Anda bisa mengikutinya satu per satu secara mandiri. Nah, jika dalam satu hari, satu modul, Anda sudah menonton semua sesi video, maka otomatis akan keluar e-Certificate of Participation. Artinya, Anda sudah berhak memperoleh sertifikat partisipasi dari Aruba, Apticom, dan Ekoji Academy. Anda langsung tinggal mendownloadnya. Ini semua baru bisa didownload hanya dan apabila, saya ulangi, hanya dan apabila semua sertifikat yang ada atau semua video yang ada sudah Anda tonton. Jadi kalau baru menonton 1 atau 2 video belum keseluruhan, maka menu sertifikat tidak akan keluar. Ya, ini yang perlu dilakukan. Artinya
Bapak Ibu, teman-teman sekalian, para dosen maupun mahasiswa, hukumnya wajib menonton keseluruhannya. Nah, itu adalah tanda tamat belajar. Jadi teman-teman sekalian, dengan mengikuti seluruh video yang sudah direkam dan disajikan oleh Pak Samuel, maka Anda bisa mendownload 9 e-sertifikat. Mudah-mudahan e-sertifikat itu bisa dipergunakan bagi mahasiswa sebagai surat keterangan pendamping ijazah, dan bagi dosen bisa dipakai untuk menaikkan jenjang kepangkatan karena dianggap sebagai KUM, dan juga bisa dipakai untuk kalau ada akreditasi. Nah, jangan puas hanya dengan mendapatkan Certificate of Participation, karena itu artinya belum mengikuti Aruba Olympics. Aruba Olympics dimulai ketika Anda berani untuk mengikuti kompetisi atau ujian secara online. Nah, seperti apa ujian online? Inilah yang akan saya sampaikan. Ya. Nah, satu modul pembelajaran ya selalu ditutup dengan yang namanya kuis online. Inilah yang dikompetisikan. Kapan kompetisi dimulai? Besok adalah kompetisi untuk modul 1. Tanggal 6 kompetisi untuk modul 2 dan seterusnya. Jadi kapan dimulainya? Jam 8 pagi sampai jam 17 sore. Anda sudah bisa langsung berkompetisi. 8 pagi dibuka oleh sistem secara otomatis, jam-jam 17 ditutup oleh sistem secara otomatis. Nah, bagaimana kompetisi berlangsung? Anda akan mendapatkan kuis berupa soal pilihan ganda. Ya, saya ulangi. Anda akan dapat pilihan ganda dengan jumlah 25 soal. Diambil secara acak dari bank soal yang kami miliki. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya dari mana soal tersebut dibuat? Soal tersebut dibuat dari presentasi modul video yang dijelaskan pada hari itu. Oleh karena itu, waktu Anda mendengarkan video, pastikan Anda memahami isinya. Pastikan Anda bisa mengetahui apa yang dibicarakan. Karena semua soal berasal dari video-video dan presentasi terkait. Anda diberi waktu 20 menit untuk menjawab 25 soal tersebut. Setiap jawaban yang benar akan dikasih nilai 4. Jawaban yang salah akan diberi skor -1 penalti. Sementara tidak menjawab mendapat 0. Jadi kalau Anda ragu-ragu, lebih baik tidak menjawab daripada menjawab salah tapi dikurangi 1. Jadi kalau Anda benar menjawab semuanya, 25 benar, berarti nilai Anda adalah 100. Inilah karakteristik tes pilihan ganda yang dimaksud. Ya. Nah, setiap peserta dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore boleh melakukan tes sebanyak 3 kali. Saya ulangi, sebanyak 3 kali. Kalau begitu komputer akan mengambil yang mana kalau saya melakukan 3 kali? Komputer tidak akan mengambil yang tertinggi, komputer tidak akan mengambil yang rata-rata, tetapi komputer akan mengambil nilai yang terakhir. Jadi misalnya Anda 3 kali ujian, nilainya 80, 90, dan 75. Nilai Anda adalah yang terakhir, yaitu 75. Bagaimana kalau saya cuma mengikuti 1 kali, nilainya 80, ya itulah nilai Anda. Kalau Anda mengikuti 2 kali, 80, kemudian yang kedua 90, maka 90 yang diambil. Jadi Anda akan diambil nilai yang terakhir. Ya.
Jadi masing-masing Anda jangan khawatir, punya kesempatan 3 kali untuk tes. Nah, peserta dinyatakan lulus, Anda dinyatakan lulus kuis. Gimana? Anda akan dinyatakan lulus apabila Anda akan dinyatakan lulus apabila nilai Anda lebih dari 65. Ya, saya ulangi, tadi katanya suara saya kurang jelas. Saya ulangi ya. Jadi 1 hari Anda bisa mendapat kesempatan tes 3 kali. Ya, nilainya diambil yang paling terakhir. Jadi kalau Anda 80, 90 dan 75, maka Anda mendapatkan nilai yang terakhir atau yang 75. Oke? Nah, Anda akan dinyatakan lulus apabila nilainya minimum 65. Jadi kalau Anda mendapatkan minimum 65, maka tiba-tiba akan keluar silakan download Certificate of Completion. Di sini Anda mendapatkan sertifikat baru, Certificate of Completion. Artinya Anda sudah berhasil mengikuti pembelajaran dan lulus dalam tes. Nah, itu yang paling penting ya. Nah, sertifikat ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kalau Anda lulus 99 modul itu, 9 modul Anda memperoleh Certificate of Completion, maka otomatis di akhir program nanti Anda akan memperoleh sertifikat internasional yang kami beri nama Certificate of Proficiency. Saya berharap semua mahasiswa, semua dosen peserta Aruba Olympics 2020 harus bisa mendapatkan Certificate of Proficiency. Nah, jadi kalau Anda dapat 9 Certificate of Participation ditambah 9 Certificate of Completion, Anda dapat 18 sertifikat. Ditambah satu lagi sertifikat Proficiency, maka Anda mendapatkan 19 sertifikat kelas dunia. Nah, oke. Nah, jadi durasi tesnya selama jam 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat ya, teman-teman yang di timur dan di tengah waktu Indonesia bagian Barat, dan berakhir pukul 17. Sistem akan mulai secara otomatis, sistem akan selesai secara otomatis. Terus bagaimana pemenang lombanya? Setelah jam 5 sore, otomatis lomba berhenti, maka komputer akan mengurutkan dari yang paling tepat dan paling cepat. Jadi yang nilainya paling tinggi, yang nilainya 100 akan dikumpulkan dulu ya, secara ranking 100, kemudian 99, 98. Setelah itu akan diurutkan dari yang tepat tersebut mana yang paling cepat. Jadi yang efektif dan efisien. Nah, hadiah diberikan kepada 50 peserta dengan ranking teratas. Dari mulai yang paling tepat kemudian yang paling cepat. 50 peserta ini akan mendapatkan Certificate of Appreciation dengan kategori 10 pertama mendapatkan kategori emas ya atau gold ya. Kemudian 15 berikutnya kategorinya adalah 15 kategorinya adalah silver atau perak, dan 25 kategorinya perunggu atau bronze. Dan setiap harinya saya sendiri akan berjumpa dengan Anda. Dari rumah saya akan saya umumkan siapakah juara-juara tersebut pukul 19 malam waktu Indonesia bagian Barat. Penghargaan inilah yang akan menentukan urutan perolehan medali
dari provinsi tempat perguruan tinggi pemenang berada. Raja Wali siap-siap menghadapi ini semua. Ya, jadi para terbaik akan mendapatkan sertifikat tambahan, yaitu sertifikat penghargaan atau Certificate of Appreciation. Ya. Nah, kemudian sertifikat appreciation ini, ya, tadi sudah saya katakan, Anda yang tadi berhasil mendapatkan 9 Certificate of Completion akan dapat Certificate of Proficiency yang dilengkapi dengan transkrip nilai. Nanti pada saat Indonesia ulang tahun kemerdekaan yang ke-75, hadiah kita adalah kami akan mengumumkan 25 kampus yang paling banyak mengumpulkan Certificate of Appreciation atau sertifikat penghargaan. Karena Anda akan diberikan sertifikat khusus untuk kampus Anda, yaitu Award Certificate of the Best Campus. Dan juara umumnya adalah provinsi yang paling banyak mengumpulkan medali. Dan provinsi juara umum tersebut akan memperoleh serangkaian sesi pelatihan gratis dari Aptikom, Ekoji Channel, bekerja sama dengan berbagai asosiasi profesi di bidang sistem dan teknologi informasi. Jadi misalnya juaranya adalah provinsi X, maka semua kampus yang terdaftar dari Aruba Olympics yang ada di provinsi X akan mendapatkan pelatihan gratis dari Aptikom, Ekoji Channel, dan dari asosiasi-asosiasi profesi. Demikianlah teman-teman sekalian sharing mengenai panduan. Saya mohon maaf tadi katanya suaranya kurang besar, tapi setelah ini nanti begitu saya kembali ke rumah saya akan saya rekam secara khusus panduan agar lebih jelas bagi teman-teman terutama yang belum bisa bergabung dengan kita semua di malam hari ini. Demikian teman-teman sekalian dari kami. Bagaimana teman-teman para Raja Wali? Ada pertanyaankah? Silakan, ada yang mau bertanya? Belum dinyalakan. Pak Rangga mau bertanya? Apakah Pak Samuel atau ada yang mau bertanya? Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya dari chattingannya? Ya, silakan. Mau tanya apa? Kalau untuk nilai peserta, Ya. itu nilai yang terbaik atau yang jadi mendapat emas itu yang nilai yang keberapa, Bro? Yang ada 3 kali tes. Oke. Jadi nilai Bapak, ya, nilai Bapak diambil adalah nilai yang terakhir, Pak Iqbal. Jadi kan satu orang boleh 3 kali ikut kan ya. Jadi apapun nilai terakhir itu adalah nilai final dia. Nanti nilai seluruh Indonesia akan dikumpulkan dan diurutkan dari nilai paling tinggi. Yang dapat medali adalah 50 nilai tertinggi. Begitu Pak Iqbal. Waktunya, Prof, misalnya kan ujian pagi sama ujian sore jam 5. Tidak pengaruh. Pokoknya dia ujian antara jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, yang penting mereka boleh nyusun strategi, Pak. Silakan susun strateginya. Kan satu kampus ada 6 orang ya Pak Iqbal ya. Ya, silakan boleh bikin strateginya masing-masing. Ya, itu adalah bagian dari strategi masing-masing kampus. Cerdikan. Nah, jangan dibuka di sini strateginya. Nanti yang lain kan jadi pasti saya yakin punya strategi masing-masing. Ya, gimana? Ada lagi yang mau bertanya? Pak Didi mau tanya tuh kayaknya mukanya saya lihat dari tadi tuh Pak Didi tuh. Izin tanya. Boleh silakan Pak Elvisar dari Riau. Oke, makasih Pak. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Ya. Karena Riau kan targetnya juara umum nih. Oh jelas. Ya. Pertanyaannya bobot untuk gold, silver dan
namanya perak itu gimana, Prof? Bronze. Jadi Oke. misalkan berapa emas, kemudian berarti totalnya berapa gitu. Kita akan mengikuti peraturan Olimpiade persis. Jadi dimulai dari banyak-banyakan emas, Pak. Setelah banyak-banyakan emas, maka banyak-banyakan perak. Habis itu baru banyak-banyakan perunggu. Jadi bukan bobot dikali jumlah, tidak. Kita persis mengikuti aturan Olimpiade dan aturan SEA Games, Pekan Olahraga, Asian Games dan lain sebagainya. Jadi kumpulkan emas sebanyak-banyaknya. Pak Efrizal, Rio menargetkan berapa emas kira-kira? Karena kalau di total ini emasnya jumlahnya 9 dikali 10, ada 90 emas, Pak. Kami 80. 90, Pak. Waduh, gimana sih? Boleh, semua boleh bercita-cita. Luar biasa. Semangat, 90. Jadi akan ada 90 emas, kemudian tambah 125 perak, 125 perak dan 175 perunggu. Benar nggak? 90 kali 25 itu berapa? 90 kali 25 225 perunggu. Wah, 225 perunggu. Nampaknya Rie. Ya, Ada satu lagi pertanyaan dari Kepri nih, Prof. silakan Karena Kepri. nilai ujian pertama 90. Ya, Nilai ujian kedua soalnya rambut lagi. Ya. Nilainya malah jadi 95. ya. Kemudian acak lagi pas ujian ketiga malah dapat dia 65, Prof. Dapat 65. Dia gagal atau cuma enggak dapat apa sertifikat atau gimana itu? Pak Iqbal nih Pak Iqbal nih paling hebat ini. Pak Iqbal ya, betul ya, bukan ya? Kepri, Pak Iqbal. Terpaksa saya buka rahasia, Pak Iqbal. Jadi begitu Anda berhasil dapat lebih dari 65, download dulu sertifikatnya. Kita serta Iya, betul. Jadi begitu lulus cepet-cepet download sertifikatnya. Baru nanti kalau tidak berhasil, bukan double. Kalau tidak berhasil, ada yang double nih, ada sana ya, sebentar. Sebentar nih, ada yang double, saya matikan dulu ya. Ya, jadi pertanyaan dari Pak Iqbal tadi, jadi bisa saja dia sudah lulus terus tiba-tiba nggak lulus. Jadi nasihat saya, pas lagi lulus, download cepat-cepat sertifikatnya. Nanti kalau nggak lulus tetap udah dapat sertifikat. Tapi ada tapinya, Pak Iqbal. Apa tapinya? Sertifikat akhir itu hanya bisa keluar secara otomatis kalau nilai terakhirnya lulus semua, Pak Iqbal. Nah, jadi kalau sudah 80 nilai, udahlah nggak usah ikut lagi. Nanti jadi turun. Akhirnya waktu akumulasi 9 dia tidak dikenal. Begitu kurang lebih, karena sistem yang menentukan itu. Terima kasih Pak Iqbal pertanyaannya. Ada lagi. Sambil menunggu saya mau tanya Pak Samuel. Pak Samuel, besok itu pertandingannya mengenai apa itu topik pertama itu? Oke, Prof Eko. Besok itu pertandingannya mengenai Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 ya. Besok mengenai Wi-Fi 6 ya. Boleh kasih bocoran dong, bocoran ininya. Boleh dong. Gimana bocorannya? Boleh saya share screen atau? Apa? Gak usah nanti Nggak usah. mereka tahu, jangan. Enggak, Wi-Fi 6 apa aja? Ada apa aja? Mengenai Oke, apa? Wi-Fi 6. Jadi pertama saya akan ceritakan soal fundamental dari Wi-Fi. Jadi Oke. Wi-Fi itu seperti apa sih dasar-dasar? Ah. Karena kalau nggak menguasai ini berarti kan tidak akan menguasai yang lain juga. Jadi basic Wi-Fi seperti apa? Tuh. Frekuensinya dan lain-lain gitu, Pak. Oke. Lalu yang kedua, jadi itu menguasai itu dulu fundamental dari Wi-Fi. Terus kedua? Yang kedua adalah sejarah, Pak. Sejarahnya Wi-Fi. Sejarah Bangsa yang Wi-Fi. besar adalah bangsa yang mengenal dan menguasai sejarahnya gitu. Pak. Mantap, sejarah Wi-Fi. Iya, dari awal persis dan sampai terakhir lagi seperti apa gitu. Sampai terakhir adalah Wi-Fi 6 ini. Alright, terus? Lalu yang berikutnya masalah-masalah di Wi-Fi itu apa sih gitu. Jadi yang ketiga tuh masalah-masalah di Wi-Fi. Masalah Wi-Fi, bagus. Jadi kenapa harus ada Wi-Fi 6 gitu kan? Berarti ada masalah yang perlu dijawab gitu kan, Pak. Oke, terus? Mayor Isir ini akan jawab, coba dirangkum di materinya, nanti teman-teman coba jawab pertanyaannya di Wi-Fi Major Issues ini. Oke. Lalu yang berikutnya nanti ada fitur Wi-Fi, kalau boleh saya share, adalah namanya OFDMA itu dan MUMIMO gitu. Nanti ada.
di situ. Off DM-nya dan multi mimo gitu. Oke. Nah, itu nanti akan diujikan apa perbedaannya juga dan juga fitur-fitur ini tentang apa sih gitu. Jadi perlu tahu. Nanti nggak akan ada matematikanya, Prof. Tenang aja. Jadi Tapi teman kesini ada yang udah hobi matematika, pingin banget ngerti Laplace, Fourier itu saya jujur tidak ada. saya dulu pasan lulusnya ini nggak ada, jadi Iya. jadi tentang fiturnya aja apa keunggulannya gitu. Oke, jadi semua bisa asal dengerin videonya Pak Samuel gitu kan? Asal dengerin videonya, PPT-nya mungkin bisa dilihat-lihat gitu. Oh iya, Pak Samuel, Beda sih. ada yang kasih masukan videonya kurang keras suaranya. Malam ini lagi kita kerasin, malam ini kita Iya, keraskan iya, supaya keras. Iya. Nah kalau sekarang terlalu keras ngomongnya kayak Pak Samuel. Oh gitu. Aku Pak keturunan dari Sumatera Utara, Pak. Jadi Weh, keras ini. oh dilarang membantu Sumatera Utara tapi dilarang membantu. Iya, saya bantu Jogja aja deh. Bantu. Wah, berarti ada yang dicari. Bu Emi, Bu. Pak Samuel Sumatera Utara. Aduh. Target. Saya tadi bahas lagi. Lah. Target itu ada target. Waduh. Harus ngirim di ke Ambon dulu nih ke Pak Samuel. Pak Samuel, pokoknya Pak Samuel, Bu Jessica hati-hati ya. Anda bisa dihipnotis waktu-waktu oleh mereka itu ya. Waduh. Wah, ini Raja Walinya ini soalnya canggih-canggih orang yang cerdas-cerdas ini. Oh. Bisa lewat Zoom ya, Prof ya. Iya, besok itu malam jam 7 akan diumumin siapa juaranya. Bu Emi, besok Raja Wali siapa yang ngumumin tuh Bu Emi? Besok. Saya bro. Oh, Bu Emi yang jelasin. Siapa lagi? Bu Emi sama siapa? Iya. Ah, Jogja ya? Sebentar. Besok malam saya, Prof. Oke. 3 orang Bu Emi, Ibu Emi ngumumin yang emas. Bu Emi cari 2 temen ngumumin yang perak dan perunggu. Oke. Ya, oke. Tuh Jogja yang ngumumin. Ya, dengan Boleh. Zoom ya, Prof ya. Tuh Jogja yang ngumumin. katanya besok acaranya untuk khusus putri, Prof. Jadi besok saya, Bu Hasnur, mungkin nanti dengan Bu Melva gitu ya, Prof. Oke, kalau begitu hostnya besok adalah Eko Jiwati. Oke, ada. Materi belum selesai, Prof. Ah iya, baru berapa tuh? Baru 4 ya? Baru 5, baru 5. Prof. Terus. Jadi 4. Yang kelima kembali Wi-Fi 6 ada keunggulannya uplink resource scheduling. Nanti itu juga keluar nanti beberapa pertanyaan di situ. Gitu. Pertanyaan di live chat. Terus ada lagi keunggulan Wi-Fi 6 BSS Color. Nanti juga keluar lagi. Lalu ada yang terakhir yang ketujuh ini adalah soal Wi-Fi 6 itu agak beda. Jadi nanti Bapak Ibu yang punya baterai, biasanya Wi-Fi itu kan bikin baterai cepat habis kan. Ya. Nah, ini Wi-Fi 6 yang ini target wake time ini membantu supaya baterai nggak cepat habis. Gitu. Oh. Ini nanti ada materinya. Pak Samuel, ini ada yang minta spoiler nih, spoiler nih. Oke, Bahasa Indonesia apa Inggris katanya? Oh, campuran Pak, campuran. Oh, campuran. Banyakan Inggrisnya, banyakan Indonesianya. Pertanyaannya Pertanyaannya Indonesia, jawabannya Inggris gitu ya? benar kali. Yang jelas nggak ada bahasa Jogja sih, Prof. Teman-teman, kalau bahasa Indonesia banyak bahasa Indonesianya, cuman istilah-istilah bahasa Inggris tidak kita terjemahkan gitu ya. Iya, ada Iya. beberapa pertanyaan juga bahasa Inggris, tapi easy lah, nggak susah banget. Kalau wifi bahasa Indonesianya apa? Wifi. Kenapa Fi? Nirkabel Gitu. sebenarnya sih, nirkabel. Oh, nirkabel saya kira wifi. Kenapa Fi? Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan nih dari peserta. Kalau masing-masing peserta mengerjakan dengan akun sendiri-sendiri, jadi apa gunanya dibuat tim, Prof? Oke. Tim itu adalah ada macam-macam kegunaan tim ya. Nih saya terpaksa saya spoiler juga nih. Ya. Jadi tim itu nanti akan menentukan untuk kampus terbaik. Karena kalau 6-6-nya dapat medali semua, kampusnya nilainya meningkat. Karena kampus terbaik bukan ditentukan oleh bukan ditentukan oleh ditentukan oleh jumlah yang ikut, tetapi semua perolehan ya, kolektif perseorangan. Jadi kolektif perseorangan akan menentukan nilai kampus. Jadi nanti ada nilai kampus dari 6 orang itu, berapa yang dapat medali, berapa yang lulus, itu akan menentukan kampus terbaik. Nah, oke. Nah, itu jawabannya. Tadi ada yang bertanya. Ada lagi yang bertanya, bagaimana jika peserta yang dari luar provinsi juara umum atau masuk 50 besar?
peserta di luar provinsi itu tidak masuk ke dalam sini. Itu adalah ada beberapa undangan kami yang kami undang untuk mengikuti bersama-sama Aruba Olympics sebagai observer. Mereka tidak akan dimasukkan ke dalam 34 provinsi di Indonesia. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Saya sambil membaca pertanyaan dari teman-teman tercinta di seluruh Indonesia. Iya, ini lagi saya baca nih kiri kanan. Ini ya. Baca kali di YouTube ya. Baca. Nih saya lagi di lobi hotel, orang-orang bingung ngelihat saya ngapain ngomong sendiri ini. Ya. Oke. Ada lagi Raja Wali 34 bisa update Prof. Raja Wali 34 nama-namanya semua ada di arubalympics.id beserta cara menghubunginya. Jadi Anda yang belum mengenal Raja Wali Anda masing-masing, silakan. Raja Wali ini tidak tidur selama 9 hari Aruba Olympics karena mereka sudah diberikan obat kekuatan untuk bisa membuat yang terbaik bagi kampus-kampus di provinsinya. Jika pertanyaannya random ketika kita mengulang sampai ketiga kalinya, urutan pertanyaan randomnya lagi oke. Pertanyaannya random juga, jawabannya random juga. Jadi yang kami random adalah pertanyaannya dan urutan ABCD-nya juga random. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya beda. Kalau Anda coba 2 kali, pertanyaannya akan beda. Jadi tolong teman-teman, strateginya diatur. Saya sudah melihat beberapa kampus membuat strategi. Tidak semuanya masuk bareng, tetapi gantian dan lain sebagainya. Karena ini permainan Aruba Olympics juga kemahiran strategi. Strategi untuk individu, strategi untuk kelompok agar menjadi kampus yang terbaik. Di samping itu juga untuk provinsi terbaik. Jadi ini multidimensi. Nah, seperti itu. Pak Nurul kayaknya mau bertanya, Pak Nurul dari Jawa Tengah. Silahkan Bu Emi. Silakan Bu, pasti Bu. Ya, ini ke Bu Jessica ya, mungkin apa Pak Samuel kemarin waktu di pembukaan itu ada diinformasikan bahwa kalau mendapatkan Certificate of Proficiency itu ada hal menarik yang ditawarkan dari Aruba ya untuk peserta ya, Mbak Jessica. Nah, Mbak Jessica, silahkan Mbak Jessica. Sorry, yang kemarin saya maksud itu adalah itu Bu, jadi bukan sertifikat di Aruba Olympics, tetapi itu adalah sertifikat Aruba. Jadi Aruba itu punya sertifikat semacam sertifikasi untuk WiFi, kita sebutnya ACMA, kayak Certified Wi-Fi untuk Aruba. Nah itu sih yang kita tawarkan untuk ke mahasiswa-mahasiswa. Itu kelanjutan dari Innovation Center. Ketika dia sudah join, kita punya Innovation Center, dia sudah lulus ikut ujian khusus Aruba. Kita kerjasama dengan Pearson VUE untuk ujiannya. Setelah dia lulus dapat sertifikat, maka kita akan menawarkan untuk semacam kerjasama lah. Jadi kita bantu mengumpulkan semua CV-nya dan kita bantu blast ke seluruh partner Aruba di Indonesia. Ya, nanti tanggal 17 Agustus akan ada sesi khusus Ibu Emi menjelaskan mengenai itu. Yang pasti sebenarnya kami juga berkali-kali mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah program beasiswa juga pelatihan ini. Karena biasanya kalau ingin mendapatkan bahan keahlian dari Aruba gitu ya, harus ikut yang sertifikat Aruba ya Mbak Jessica ya? Ya betul, biasanya kalau misalkan mau dapat sertifikat Aruba itu harus ikut pelatihan yang benar-benar berhari-hari lah, lebih lama dari seharian belajarnya. Boleh tahu nggak tuh sertifikatnya berapa tuh biasanya, berapa dolar itu? Yang untuk tahu. Yang mana nih Prof? Yang biasa dikenal dunia, yang biasa dikenal dunia. Yang biasa dikenal dunia itu sekitar $100 ya. Tuh bayangin Bu Emi, untuk bisa dapat pengetahuan dan sertifikat itu $100. Kali ini tiba-tiba Pak Samuel mau memberikan ilmunya ke kita semua. Dan Aruba dengan Aptikom dengan Ecoji Academy membuat program khusus supaya Anda pun bisa mencicipi ceritanya ya. Mencicipi sedikit sertifikat dari Aruba gitu. Kalau tertarik lebih lanjut bisa dilanjutkan Prof. Jadi basicnya, fundamentalnya sudah ada, jadi lebih siap lah istilahnya. Ya. Kalau boleh ini itu ya dapat sertifikat of proficient mestinya ada diskon ya Prof ya. Lah, tenang. Bisa diatur Bu, bisa diatur, nanti kita atur. The winner-nya kita bisa atur lah nanti. Tenang. Oke, terima kasih.
Ini Ekoji Channel jadi Bukalapak nih kayak Tokopedia tawar-tawar. Tapi bagus Ibu. Harapan kami memang kita sama-sama nanti bisa selalu link antara industri dengan perguruan tinggi. Terima kasih Bu Emi. Nanti tanggal 17 Agustus Bu Emi sesi khusus What's Next. Tidak hanya sertifikat ya. Habis itu ada Innovation Center, ada sertifikasi, ada menjadi duta Aruba dan lain sebagainya. Termasuk bagaimana kampus bisa mendapatkan tambahan baru dari masyarakat di sekitarnya Ibu Jessica ya. Betul. Ya, oke. Ini pertanyaan dari Pak Harol. Prof, maaf baru masuk. Saya mau tanya kalau benar kan nilainya 4, kalau salah -1. Kalau nggak jawab 0. Jadi mendingan nggak jawab daripada jawab salah. Kalau jawab salah di penalti 1 angka. Tapi tidak menjawab 0. Demikian Pak Harol Tehu Puring. Ya. Agrifa Antonius, Prof kalau nilai kita 95, kita lebih cepat daripada nilai 100. Tidak. Saya urutannya bukan dari yang cepat. Yang saya urutkan adalah tepatnya dulu baru kecepatan. Ya kalau enggak ngawur aja 5 detik tapi nilainya 0. Tidak. Saya urutkan ketepatannya dulu baru kecepatan nomor 2. Ya, seperti itu jawabannya. Oke. Prof, jika semua pertanyaan telah dijawab tetapi ada problem saat pengerjaannya. Contoh, kalau jaringan putus nggak ada masalah, model kita, LMS kita akan kembali masuk lagi dari hal yang terakhir dan Anda tidak kehilangan waktu, nggak ada masalah. Itu juga alasannya saya memberi kesempatan sampai 3 kali. Nah, oleh karena itu Anda tidak perlu khawatir. Yang penting 6 tim itu 6 itu membuat strategi supaya semuanya bisa lulus, semuanya bisa dapat apresiasi sehingga nilai kelompok yang menjadi besar untuk kampusnya. Nah, strateginya mohon dipikirkan. Saya ngelihat muka-muka para Raja Wali, mereka sudah penuh dengan berbagai formula strategi. Pak Didi itu biasanya nanya, tapi dia tidak nanya karena dia sudah siap dengan strateginya. Saya juga melihat misalnya kalau Pak Elvisar sudah jelas dia ingin menyita habis semua medali emas. Nah, silakan kalau Pak Ferdi Lidang dari NTT, tenang saja, kita cukup 5 besar katanya begitu, itu istilahnya. Bapak Ibu sekalian, tak kenal maka tak sayang. Kita baru bisa memahami ini kalau besok sudah masuk ke hari pertama. Tenang saja, kita mulai hari pertama, kita belajar dari situ dari hari ke hari. Pak Samuel ngomong-ngomong udah selesai belum silabusnya tadi? Tadi belum Prof, tadi katanya ada yang bilang isinya nggak kedengeran Prof suaranya. Nggak kedengeran? Sekarang kedengeran? Saya ngomong apakah jelas? Oh, bukan. Ya. Ya, bagaimana? Ya, ini kayaknya ada sedikit masalah dengan OBS-nya ini, keluar masuknya, nyalain semua aja outputnya deh. Bagaimana? Saya sebentar Pak. Sebentar Pak Nurul. Ini tak ketik dimainin. Suara di YouTube keraskan mungkin Prof. Sebentar. Ini tiba-tiba OBS saya masalah. Jadi tiba-tiba saya bisa dengar yang Zoom, nggak bisa dengar yang lain. Tapi intinya bagaimana Pak Nurul, kasih tahu saya pertanyaannya. Iya Pak Nurul, bisa sekali lagi? Ya. Ya, apa? Oh, kisi-kisinya mau sekali lagi ya? Ya, silakan. Silakan Pak. Kamu kedengeran nggak sih? Silakan Pak Samuel. Oke, saya share screen boleh Prof? Boleh share screen ya. Monggo. Oke. Apple screen share. Silakan. Saya lagi di disable Prof. Oh, oke, sengaja. Saya share Anda ya, biar Anda bisa share screen. Oke, silakan Pak. Sudah saya berikan ke Bapak. Bisa? Ya, kelihatan screen saya? Sebentar. Kelihatan semua? Jelas di YouTube atau? Sebentar. Saya cek dulu supaya. Oke.
Silahkan Pak. Oke, ini adalah materi sebagian besar yang akan keluar besok gitu. Topiknya yang jadi kisi-kisi besok. Jadi teman-teman peserta akan harus menguasai fundamental atau sejarah dari fundamental atau basic dari Wi-Fi. Nanti ada 2,4, 5 GHz, lalu ada code channel interference dan sebagainya. Bapak Ibu dan juga peserta harus menguasai itu semua gitu. Yang kedua adalah history of Wi-Fi. Yang ketiga Wi-Fi major issues. Jadi yang kedua itu sejarahnya Wi-Fi. Jadi bangsa yang besar itu katanya bangsa yang menguasai sejarahnya. Jadi saya mau nanamkan ini ke teman-teman sekalian gitu, mahasiswa juga dan Bapak Ibu dosen, gimana caranya mengerti sejarahnya Wi-Fi dari mulai pertama kali. Gak usah jauh-jauh ke Nikola Tesla, jadi langsung aja ke sejarah Wi-Fi tahun 90-an. Kamu dengerin di situ kadang-kadang. Habis itu yang berikutnya adalah isu-isu di Wi-Fi. Gitu. Kenapa ada Wi-Fi? Kamu ngeliat nggak berarti ada isu-isu di Wi-Fi. Nah, isu-isu di Wi-Fi ini akan coba dijawab oleh Wi-Fi 6. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian harus menguasai Wi-Fi major issues. MIDI setup atau isu-isu utama dari Wi-Fi. Lalu yang keempat adalah OFDMA dan MUMIMO. Ini adalah fitur dari Wi-Fi 6. Fiturnya apa? Nanti Bapak Ibu bisa lihat besok. MIDI setup belum. Yang berikutnya adalah uplink udah dimasukin belum nih MIDI setup? Mati sekarang saya nggak dengar. Mungkin masalah koneksi Pak. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu butuh ada Wi-Fi Aruba mungkin di tempatnya masing-masing. Canda Pak. Oke, berikutnya saya lanjutkan ya. Langsung promosi, mantap. Boleh lah Pak, kita kan mencoba menolong kan, nolong Indonesia Bapak Ibu. boleh mantap. Oke, nanti ada fitur Wi-Fi 6 uplink resource scheduling. Ini nanti akan saya jelaskan juga. Habis itu basis color juga fitur Wi-Fi 6. Target wake time ini tadi yang saya jelaskan soal baterai. Jadi Wi-Fi 6 juga membantu baterai Bapak Ibu nggak cepat habis. Ini beda sama Wi-Fi biasa. Wi-Fi biasa baterai Bapak Ibu cepat habis. Target wake time jadi dia akan membantu baterai HP Bapak Ibu tidak cepat habis. Security dan IoT ini adalah topik yang sangat menarik buat Bapak Ibu sekalian, mungkin dosen-dosen juga dan juga teman-teman peserta. Ada Wi-Fi Aruba. Yang berikutnya adalah fitur-fitur Wi-Fi. Aruba di Wi-Fi 6. Mau dilihat spoiler dikit-dikit tampilan ininya Bapak Ibu? Hehe, jangan banyak-banyak nanti nggak jadi. Boleh kan? Ya, boleh, tapi jangan banyak-banyak. Cepat aja ya. Ya. Udah jangan, ini udah ada di videonya, nanti pada nggak nonton. Jangan dong. Sabar. Kita hanya ngasih tahu silabusnya, tidak ngasih dalamnya. Ya, silabusnya aja sudah. Sip. Bapak Ibu, udah. Ada bertanya dulu so far? Gampang ya, pasti gampang kan. Skala 1 sampai 100, gampangnya seberapa Pak Samuel? Khawatirnya nih Prof, dapat 100 semua nih Prof. Bagus kalau gitu, cepet-cepetan. Oke. Baik teman-teman sekalian, ya terima kasih banyak. Ya sudah, target kita sebenarnya setengah jam, tapi kita lewat 20 menit tidak apa-apa. Yang penting adalah teman-teman sudah bersiap-siap kita memasuki hari pertama. Ini baru pertama kali kita lakukan rame-rame. Jadi tentu saja kita sama-sama belajar. Ya, jadi monggo silahkan. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu tidur jangan malam-malam. Malam ini silakan mendengarkan Pak Samuel di videonya. Anda boleh belajar hari ini. Besok pertandingan akan dimulai jam 8 pagi. Semoga yang terbaik selalu menyertai tim Anda semua. Let's the game begin. Terima kasih para Raja Wali semua. Silakan memberikan dadahnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Sukses semua. Seperti yang kemarin dikatakan, mari kita bertarung secara jujur, karena semua yang akan menang adalah Indonesia. Sampai berjumpa besok jam 7. Dan jam 7 besok hostnya adalah Ibu Emmy tercinta.
saya membantu dari rumah saya. Mudah-mudahan besok lebih lancar karena sekarang saya kendalikan dari sebuah hotel di Indonesia Tengah, di Jakarta Pusat. Makasih Mbak Jessica, makasih Pak Samuel. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita berjumpa esok hari. Salam Aruba Olympics. Salam Aruba Olympics. Salam Aruba Olympics. Foto-foto. What defines the edge? It's where courage is earned. Big ideas are born. Action happens. The art of possibility is explored. It is at the edge where the physical blends with the digital and the unseen powerful force of data is generated. Harnessed and analyzed in real time, it's at the edge where new technologies emerge, always changing, growing, getting smarter. It's at the edge where personalized connections are made, lives are improved, new experiences are powered. It's at the edge that devices, people, technology, and infrastructure emerge. Where you stretch the limits of your imagination and technology can deliver on its promise. That's why we have created an intelligent edge infrastructure, helping you create a network that is securing, connecting, learning, improving, spotting patterns and making predictions, delivering insights where they matter most, to empower business with a new world of possibilities. Ready for the future of whatever comes next. Wherever your edge is, we're there. Define your edge. Aruba.